Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yardo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat An-Nisa surat yang keempat ayat yang ke-97 sampai dengan ayat yang ke-99. Ayat yang ke-97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullaha wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Tafsir ayat 97, ancaman yang keras ini ditujukan kepada orang yang meninggalkan hijrah hingga ia meninggal, padahal ia mampu melakukannya. Sesungguhnya para malaikat yang mencabut nyawanya mencelanya dengan celaan yang keras tersebut. Mereka berkata kepadanya, fima kuntum, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Maksudnya dalam kondisi bagaimana kalian dahulu, dan dengan apa kalian berbeda dengan kaum musyrikin. Akan tetapi kalian hanya menambah jumlah kekuatan mereka, dan kemungkinan kalian membantu mereka untuk melawan kaum mukminin, dan hilanglah dari kalian kebaikan yang banyak dan kesempatan berjihad bersama Rasulullah SAW, serta berada dengan kaum mukminin dan membantu mereka untuk melawan musuh-musuh mereka. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Makkah. Maksudnya, kami adalah orang-orang yang lemah dan tertindas serta dizolimi. Kami tidak memiliki kemampuan untuk berhijrah, padahal mereka tidaklah jujur dalam hal tersebut, karena Allah telah mencela dan mengancam mereka, dan Allah tidaklah membebankan sesuatu atas seseorang kecuali yang mampu dilakukannya. Dan Allah mengecualikan orang-orang yang benar-benar tertindas. Oleh karena itu malaikat berkata kepada mereka, alam takun ardullaha wasi'an fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Ini merupakan pertanyaan pemantapan. Artinya sesungguhnya telah pasti bagi setiap orang bahwa bumi Allah itu luas. Maka dimanapun seseorang hamba berada dan ia tidak mampu meninggikan agama Allah, di sana ia memiliki keluasan dan kemudahan. Pada bumi Allah yang lain di mana ia mampu beribadah kepada Allah di tempat itu. Sebagaimana Allah berfirman, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyya fa'budun. Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Al-Ankabut 56. Allah berfirman tentang orang-orang yang tidak memiliki uzur tersebut. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Hal ini sebagaimana yang telah berlalu mengandung ungkapan penjelasan tentang sebab yang mengakibatkan hal tersebut. Dan terkadang juga tuntutannya adalah ada dengan adanya syarat-syaratnya, dan tidak adanya penghalang-penghalangnya, atau terkadang juga ada penghalang yang merintanginya. Ayat ini merupakan sebuah dalil bahwa hijrah adalah di antara kewajiban yang paling besar, dan meninggalkannya adalah suatu hal yang diharamkan, bahkan termasuk dosa-dosa besar. Dan ayat ini juga sebuah dalil bahwa setiap orang yang meninggal telah memenuhi dan melengkapi apa yang ditargetkan untuknya berupa rezeki, ajal, dan perbuatannya. Ini diambil dari lafaz tawaffahum, diwafatkan,
yang menunjukkan akan hal tersebut, karena apabila masih tersisa sesuatu pun dari perkara-perkara tersebut, maka ia belum dikatakan telah memenuhinya. Ayat ini juga isyarat tentang keimanan kepada malaikat dan pujian kepada mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan percakapan itu dari mereka dalam bentuk penetapan dan kebaikan dari mereka serta kecocokannya dengan kondisinya. Ayat yang ke-598, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki, wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Ayat 99, faulaika asallahu ayyafu anhum wa kanallahu ghafuwan ghafura. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Tafsir ayat 98-99, kemudian Allah mengecualikan orang-orang yang benar-benar tertindas, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berhijrah dalam bentuk apapun, wala yahtaduna sabila, dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Allah berfirman tentang mereka, faulaika asallahu ayyafu anhum wa kanallahu afuwan ghafura. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kata asa, mudah-mudahan, dan semacamnya menunjukkan kepastian terjadinya jika bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tuntutan kemuliaan dan kebaikannya, dan pengharapan akan pahala dari orang-orang yang melakukan beberapa perbuatan mengandung faidah, yaitu bahwa orang tersebut bisa jadi tidak benar-benar memenuhinya dan tidak melakukannya menurut bentuk yang sesuai dari yang diinginkan. Akan tetapi ia lalai, maka tidaklah ia berhak mendapatkan pahala tersebut. Wallahu a'lam. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat sebuah dalil bahwa orang yang tidak mampu mengerjakan suatu perintah berupa kewajiban atau selainnya, maka sesungguhnya ia dimaafkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang tidak mampu berjihad, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridil haraj. Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Al-Fath ayat 17. Dan Allah berfirman tentang keumuman segala perintah, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Al-Taghabun 16. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kepada kalian suatu perkara, maka kerjakanlah perkara itu menurut kesanggupanmu. Akan tetapi tidaklah seorang manusia itu dimaafkan kecuali setelah ia mengerahkan segenap kemampuannya, namun tertutup baginya segala pintu-pintu usaha atas dasar firman-Nya, la yastati'una hilah, yang tidak mampu berdaya upaya. Ayat ini juga menyimpan suatu isyarat bahwa dalil tentang haji dan umroh dan semacamnya dari perkara yang butuh perjalanan, di antara syarat menunaikannya adalah kemampuan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.